Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan pada saat ini kami mau datang kepada Engkau, kami mau merasakan hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami, dan ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Mari kita angkat lagu pujian kita ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya.
Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sampai saat ini kami boleh ada, dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya yang terus menolong hati kami. Kiranya Tuhan firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang baik. Kami juga membuka pikiran kami. Kami juga membuka telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami akan fokus kepada firman-Mu ya Tuhan. Berkati jaringan yang kami pakai. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita ada sampai saat ini, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Allah bekerja di dalam segala sesuatu yang tidak kita lihat, di dalam segala sesuatu yang tidak kita pikirkan. Tetapi Allah bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang ada sampai saat ini. Pada saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi situasi yang saat ini terjadi. Firman Tuhan ini saya berikan judul Survive di tengah situasi yang sulit. Survive di tengah situasi yang sulit, artinya bertahan di tengah situasi yang sulit. Bapak Ibu, dalam KBBI, kata bertahan itu memiliki arti tetap pada keadaannya. Hal ini mencangkup keadaannya. Oleh sebab itu, meskipun mengalami berbagai hal, meskipun mengalami berbagai macam kondisi, tetap pada keadaannya. Tidak mudah rusak atau tidak mudah mengalami perubahan. Itu adalah pengertian dari kata bertahan. Sedangkan kata bertahan juga diartikan sebagai suatu sikap yang kuat. Di dalam hal ini, sikap yang kuat adalah suatu sikap di mana seseorang dapat bertahan ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami masalah, ketika mengalami problema dalam kehidupannya. Dia tetap bertahan. Yang berikutnya, kalau kita sudah mengerti dan memahami kata bertahan, ialah suatu sikap tetap berada pada posisi yang seharusnya, pada prinsip yang ada dengan mempertahankan diri dari berbagai serangan. Tema firman Tuhan hari ini saya mengambil dari Daniel pasal 6 ayat pertama sampai pada ayat yang ke-29. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau ada didapati sesuatu kesalahan, kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah
yang tidak dapat diubah menurut undang-undang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasanya dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku telah mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mengecap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Tetap pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan terburu-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah hikmat, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi.
Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan tema firman Tuhan ini adalah bertahan atau survive di tengah situasi yang sulit. Kita harus tahu bahwa ada beberapa hal yang membuat orang-orang saat ini, khususnya orang-orang percaya, tidak dapat bertahan ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Mereka tidak bisa bertahan, alias mereka goyah, mereka jatuh. Ada dua hal. Yang pertama, mereka tidak memiliki iman yang kuat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan merupakan hal yang sangat penting. Kalau Bapak Ibu saat ini belum memiliki iman yang dewasa kepada Tuhan, saya percaya bahwa ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit atau situasi yang tidak Bapak Ibu sukai, situasi yang sangat terbalik dengan apa yang Bapak Ibu inginkan, maka hal itu yang akan membuat Bapak Ibu tidak akan bertahan. Mudah diombang-ambingkan, mudah jatuh, dan mudah murtad daripada Tuhan. Kita harus melihat dan memahami hal ini, bahwa memiliki iman yang dewasa kepada Tuhan adalah salah satu hal yang sangat penting. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan, kita tidak mudah jatuh, dan kita tidak mudah murtad daripada Tuhan. Paulus di dalam suratnya mengatakan, di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bapak Ibu, satu pohon yang menentukan pohon itu bertahan adalah akarnya. Semakin tinggi pohon, semakin dalam akarnya. Kalau Bapak Ibu tidak berakar di dalam Tuhan, tidak berakar di dalam Tuhan, saya percaya bahwa akan mudah dan akan gampang untuk tidak bertahan ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Yang berikutnya adalah dibangun di atas Dia. Sekarang kita pertanyakan dalam diri kita, kita dibangun di atas siapa? Di atas Tuhankah atau sebaliknya? Sebenarnya kita harus dibangun di atas Tuhan, sehingga ketika kita dibangun di atas Tuhan, kita akan menjadi kuat karena pondasi kita, dasar kita adalah Tuhan. Bangunan yang tinggi itu ditentukan oleh dasarnya. Tidak mungkin bangunan 10 lantai dasarnya itu hanya 30 cm. Atau tidak mungkin bangunan yang sangat tinggi tapi dasarnya tidak sesuai dengan bentuk bangunan itu. Kita harus dibangun di atas Tuhan. Artinya pondasi kita adalah Tuhan. Pondasi kita adalah Yesus Kristus. Ketika kita sudah memiliki pondasi yang kuat di dalam Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita akan tetap bertahan. Kita akan tetap survive walaupun situasi sulit kita hadapi. Yang berikutnya adalah kita bertambah teguh di dalam iman kita. Teguh di dalam iman kita. Hal ini sangat penting untuk setiap orang percaya, diteguhkan, semakin hari semakin bertambah teguh di dalam Tuhan. Kalau tidak bertambah teguh, maka saya percaya bahwa ketika situasi sulit itu kita hadapi, kita akan murtad, kita akan meninggalkan Tuhan, kita akan diombang-ambingkan, dan kita akan lenyap. Kedewasaan iman seseorang akan menentukan apakah dia bisa bertahan atau tidak. Ini menjadi salah satu pertanyaan di dalam diri kita. Jika kita tidak berakar, maka kita akan tercabut. Jika kita tidak dibangun di atas Kristus, semuanya akan sia-sia dan kita akan roboh. Jika kita tidak bertambah teguh di dalam iman kita, maka kita akan goyah, kita akan rapuh. Yang berikutnya, kenapa orang itu
tidak mampu bertahan di tengah situasi yang sulit adalah selalu mencari hal-hal yang bersifat dunia. Apakah hal-hal yang bersifat dunia itu? Yaitu adalah harta, kekayaan, takhta, atau jabatan, dan cinta. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hal ini sama-sama harus kita ingat bahwa ini menjadi perangkap ketika kita fokus kepada hal-hal dunia, ketika kita fokus mengarahkan fokus kita dan perhatian kita kepada hal-hal tersebut, tidak lagi kepada Allah. Dan ini menjadi perangkap bahwa orang-orang selalu mencari harta. Nggak salah kalau kita punya banyak harta, tapi ingat, fokus kita bukan ke situ, tapi fokus kita adalah tertuju kepada Allah. Ketika fokus kita tertuju kepada Allah, kita percaya bahwa kita akan tetap bertahan. Kita percaya bahwa kita akan tetap survive walaupun situasi sulit kita hadapi. Kita belajar dari kisah Daniel yang barusan kita baca, Bapak Ibu, di mana Daniel diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Situasi apa yang dia alami? Orang mencari gara-gara terhadap dia. Orang mencari cara untuk menjatuhkan Daniel dalam hal pemerintahannya, dalam hal tugas tanggung jawab yang telah diembankan oleh Daniel. Orang-orang mencari jalan atau cara untuk menjatuhkan Daniel. Dan mereka melihat ada kelemahan yang sebenarnya itu bukan kelemahan Daniel. Dan hal ini mereka gunakan untuk menjatuhkan Daniel dalam hal ibadah Daniel kepada Allah. Sebelumnya kita bisa melihat bahwa mereka meminta raja supaya raja mengeluarkan surat bahwa siapapun harus menyembah kepada raja. Ini situasi yang sulit dihadapi. Situasi yang sulit yang Daniel dapatkan, yang Daniel alami. Tapi saat ini kita akan belajar dari kisah Daniel. Bagaimana kita, anak-anak Tuhan, bagaimana kita orang percaya saat ini, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kita tetap survive, kita tetap bertahan. Yang pertama, bagaimana cara kita supaya kita, anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya, bertahan di tengah situasi yang sulit. Pertama, milikilah hubungan yang erat, yang baik dengan Allah. Saya akan bacakan ayat 6, 12 dan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ayat 14. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Bapak Ibu, hubungan kita dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang paling mendasar. Daniel memiliki hubungan atau koneksi yang erat dengan Allah. Daniel memiliki koneksi yang begitu erat, yang begitu dekat, yang begitu baik dengan Allah. Daniel memahami bahwa dengan membangun hubungan erat dengan Tuhan, itu dapat membuat dia untuk tetap bertahan, untuk tetap survive di tengah situasi yang dialami olehnya. Hal ini terlihat, hubungan dengan Allah terlihat pada waktu orang-orang yang mencari gara-gara dengan Daniel, menemukan Daniel sedang berdoa, menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Dilanjutkan lagi bahwa Daniel berdoa 3 kali dalam 1 hari. 3 kali dalam 1 hari. Wow, luar biasa.
dia memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Dia mengorbankan waktunya, memberikan waktunya untuk semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin punya hubungan dengan Tuhan. Daniel memahami dan menyadari bahwa melalui kehidupan ini, melalui hubungan ini, melalui dengan caranya, yaitu berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu adalah power, itu adalah kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang dahsyat, yang akan memampukan dia untuk tetap maju, maju dan maju, bukan malah mundur, untuk tetap bertahan dan bertahan. Bagaimanakah dengan kita saat ini? Apakah hubungan kita dengan Tuhan saat ini baik-baik saja, atau kurang baik, atau semakin kurang baik? Kita harus mempertanyakan hal ini. Daniel saja dalam situasi sulit, mau dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita sekarang ini diperhadapkan dengan situasi di mana kita tidak sesuka-suka kita keluar kota, harus mengikuti peraturan-peraturan, dan kita bisa melihat banyak orang kehilangan pekerjaan oleh karena COVID-19, banyak orang meninggal, banyak orang sakit. Ekonomi bangsa ini semakin hari semakin merosot. Ini merupakan satu situasi yang sangat sulit, satu keadaan yang genting yang kita hadapi saat ini. Tapi ingat bahwa ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, milikilah hubungan yang erat, yang baik dengan Tuhan. Ketika kalau kita saat ini punya hubungan yang semakin buruk dengan Tuhan, semakin jauh dari Tuhan, atau saat ini level hubungan kita dengan Tuhan masih dalam tahap zona merah, mari perbaiki itu. Mari pulihkan itu dengan cara apa? Kita bangun mesbah doa kita. Kita bangun mesbah puji-pujian kita. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita datang cari Dia terus menerus. Kita datang cari Dia hari demi hari. Jika saat ini engkau lebih mementingkan pekerjaanmu, jika saat ini engkau lebih mementingkan urusan pribadimu, saat ini juga engkau harus menyadari bahwa ketika engkau tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, engkau akan mengalami kekeringan. Kekeringan secara rohani, engkau akan mengalami kematian secara rohani. Oleh sebab itu, mari datang sama Tuhan. Jika engkau punya hubungan yang saat ini trouble, bermasalah, yang rusak, jauh, datang dan perbaiki itu. Itu adalah kekuatan dalam hidupmu yang akan memberikan engkau bertahan, yang akan membuat engkau tetap maju, bukan mundur, yang membuat engkau akan terus naik, bukan turun, yang akan membuat engkau semakin hari semakin mengerti apa yang maunya Tuhan dalam hidupmu. Daniel percaya dan Daniel memahami bahwa ketika dia dekat dengan Allah, itu adalah kekuatan yang luar biasa yang akan dia dapatkan dari Allah itu. Ketika dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dia tahu apa yang menjadi suara Tuhan dalam hidupnya, apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidupnya. Anak-anak Tuhan, ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, ketika kita punya hubungan baik dengan Tuhan, ada manfaatnya, ada faedahnya, ada untungnya. Ada manfaat ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang pertama adalah kita mengalami pertumbuhan. Kita mengalami pertumbuhan. Mungkin saat ini kita adalah orang Kristen yang tidak bertumbuh, orang Kristen yang stuck di tempat. Ketika engkau menyadari bahwa hubunganmu dengan Tuhan itu adalah faktor yang penting, engkau datang terus cari Tuhan, cari Tuhan. Saya percaya engkau akan mengalami pertumbuhan dalam hal iman, kedewasaan iman. Bapak Ibu akan mengalami pertumbuhan, semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berbuah, dan orang akan merasakan itu. Hari-hari kita akan menjadi positif. Jika saat ini hari-harimu tidak positif, pertanyakan bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan akan menentukan hubungan kita dengan sesama. Jika hubungan kita dengan Tuhan saja tidak baik, kelihatan dari hubungan kita juga dengan sesama kita. Mungkin kita saat ini suka menggosip,
Mungkin kita saat ini suka menceritakan keburukan orang. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Maka dengan engkau memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan, saya percaya bahwa hari-harimu bukan hari-hari yang diisi dengan sesuatu yang tidak benar, tapi diisi dengan sesuatu yang benar. Amin. Yang berikutnya adalah kita merasakan kedamaian. Saya percaya bahwa ketika Daniel mendengarkan surat itu, surat yang dikeluarkan oleh raja, itu mengguncangkan hatinya. Apa yang harus dia pilih? Bertahan atau tidak? Tapi ketika dia datang dan berdoa, datang dan bangun hubungan dengan Tuhan, itu memberikan dia kedamaian. Saya tidak pusingkan lagi dengan surat itu. Saya mau pusingkan dengan Tuhan. Jangan kau pusingkan dengan situasi saat ini yang terjadi. Tuhan akan memberikan kita semua damai sejahtera. Damai sejahtera yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Yang berikutnya adalah kita menjadi seorang yang sensitif atau peka dengan suara Tuhan. Ketika engkau membangun hubungan dengan Tuhan, engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, engkau akan tahu apa mau Tuhan dalam hidupmu. Dan ketika engkau diperhadapkan dengan situasi yang tidak engkau harapkan, yang tidak engkau inginkan, yaitu situasi sulit, engkau akan peka dengan suara Tuhan. Engkau akan sensitif dengan suara Tuhan. Dan itu akan menolongmu untuk tak bertahan. Yang berikutnya adalah mengalami berbagai macam anugerah Allah. Daniel mengalami anugerah Allah. Daniel mengalami anugerah Allah ketika dia diperhadapkan dengan situasi ini. Tuhan membebaskan dia. Dari pembebasan ini kita bisa melihat anugerah Allah yang begitu besar dalam hidupnya, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada Daniel. Pengenalan akan Allah semakin hari semakin lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa di dalam hubungan kita dengan manusia itu merupakan salah satu hal yang sangat penting juga. Pengenalan kita kepada Tuhan itu merupakan salah satu hal yang sangat penting, di mana ketika kita bangun relasi dengan Tuhan, kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa Allah kita. Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang ajaib, dan Allah yang luar biasa. Kalau kita nggak pernah bangun hubungan dengan Tuhan, saya percaya bahwa kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Yang berikutnya adalah kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kita semakin hari semakin cinta sama Tuhan. Ketika engkau saat ini diperhadapkan dengan situasi ini, bangun hubungan terus sama Tuhan. Dan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, engkau semakin hari semakin mengasihi Tuhan, bukan semakin mengasihi dunia ini. Semakin mengasihi Tuhan. Yang berikutnya adalah membawa kemuliaan yang besar bagi Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan atau orang-orang percaya harus hidupnya itu harus menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar yang belum percaya kepada Tuhan. Hal ini harus kita renungkan. Hari ini harus kita ingat apakah kita sudah menjadi berkat atau belum. Kita harus menyadari di dalam kehidupan kita bahwa dengan hubungan kita dengan Tuhan itu merupakan faktor utama yang dapat membuat kita bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang tidak kita inginkan. Yang berikutnya adalah kita menyadari bahwa dengan hubungan ini merupakan suatu bentuk penyerahan diri kita kepada Allah. Daniel membangun hubungan dengan Tuhan, atau Daniel punya hubungan yang erat dengan Tuhan karena dia tahu dia adalah manusia biasa. Dia mau menyerahkan hidupnya kepada Allah. Jangan pernah kita mengharapkan Allah untuk melakukan sesuatu yang besar di dalam hidup kita kalau kita saja tidak mau melakukan hal yang kecil, yaitu apa? Datang kepada Tuhan,
bersekutu dengan Tuhan, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, tidak mau baca firman Tuhan, dan lain sebagainya. Ini salah satu hal yang harus kita perhatikan. Jangan kita mengharapkan Tuhan berkati saya. Jangan kita mengharapkan Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saya. Padahal saya juga nggak setia dalam melakukan hal itu. Tidak punya hubungan sama Tuhan. Ini harus kita sama-sama renungkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, bangun hubungan dengan Tuhan. Punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Punya koneksi yang luar biasa dengan Tuhan. Yang erat dengan Tuhan. Ketika kita punya koneksi yang unlimited, yang tidak terbatas dengan Tuhan, itu akan membuat kita tetap bertahan di dalam situasi yang sulit sekalipun. Akan membuat kita tetap go, no stop. Go and no stop. Lanjut dan tidak berhenti. Yang berikutnya, poin yang kedua adalah milikilah komitmen untuk tetap setia kepada Allah. Kesetiaan ini salah satu faktor yang bagi saya itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Daniel tetap setia kepada Allah. Di dalam ayat 17 dan 18 berkata demikian. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mengecap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Sekalipun Daniel mau dilemparkan ke dalam gua singa, di mana ada singa-singa yang akan menerkam dia dan memakan dia habis, dan Daniel akan kehilangan nyawanya, hidupnya, dan cerita Daniel mungkin akan berakhir. Tapi Tuhan mengembalikan hal ini. Tuhan mengubah hal ini. Itu terlihat di dalam respon Daniel ketika Daniel mau setia. Saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu semua, apa yang membuat Bapak Ibu saat ini tidak setia kepada Tuhan? Apa yang membuat Bapak Ibu saat ini tidak mau lagi setia kepada Tuhan? Bapak Ibu mungkin bisa menjawab sendiri dan merenungkan, apa sih Tuhan yang membuat saya itu tidak setia? Allah menghendaki kita sebagai anak-anaknya untuk tetap setia kepada Dia. Di dalam segala situasi, baik itu suka duka, tetap setia. Jangan pernah engkau mendua hati. Jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan. Jangan pernah engkau lari dan pergi dan meninggalkan Tuhan. Tetapi engkau berfokus, berpaut dan berpaut terus kepada Tuhan. Sadarilah apa yang menjadi perangkap iblis di dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya membuat kita tidak lagi mau setia kepada Tuhan. Sadarilah itu. Apakah hartamu menjadi ilah lain di dalam hidupmu? Apakah takhtamu atau jabatanmu yang engkau bangga-banggakan yang menjadi Allah lain di dalam hidupmu? Apakah pasanganmu yang engkau agung-agungkan dan itu menjadi ilah lain dalam hidupmu? Apakah handphonemu yang hari demi hari engkau fokus kepada handphonemu dan bukan lagi fokus kepada Tuhan? Itu bisa jadi ilah lain di dalam hidupmu. Itu bisa jadi Allah lain di dalam hidupmu. Oleh sebab itu sadarilah ini. Sadarilah hal ini. Daniel menyadari bahwa dia harus setia, dan Daniel tahu dan percaya bahwa kesetiaan adalah kunci dia untuk tetap melihat kuasa Tuhan, untuk tetap melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup Daniel. Di dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian B berkata demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Firman Tuhan yang datang kepada Yohanes mengajarkan orang percaya untuk
hendaklah orang percaya itu tetap setia sampai mati. Dan apa? Upah dari kesetiaan itu ada. Tuhan akan mengaruniakan engkau mahkota kehidupan. Jika engkau tidak setia, jangan berharap Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan sama engkau. Tidak akan ada itu kalau engkau saja tidak setia sama Tuhan. Daniel sekalipun dia sudah masuk di dalamnya, dia tetap setia kepada Tuhan. Kita juga belajar dari Yesus. Dia setia sampai mati. Sampai mati di kayu salib, dia tetap setia. Dia tetap setia. Mari kita belajar sama-sama untuk punya komitmen sama Tuhan. Tuhan, saya mau setia sama Tuhan. Tuhan, saya mau berfokus dan berpaut kepada Tuhan. Mau mengarahkan perhatian, mau mengarahkan pikiran dan semua hal kepada Tuhan. Dan saya mau memberikan hidup saya kepada Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar lagu ini, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Lagu ini mengisahkan salah seorang penginjil yang menginjil di daerah India. Dia ditolak oleh orang-orang yang ada di situ. Orang-orang di situ mengancam untuk membunuh anak, kedua anaknya, istrinya, dan dia. Tetapi dia bilang apa? Sekali-sekali dia tidak akan mau berpaling daripada Yesus yang kita percaya, yang kita imani akan menolong kita menghadapi situasi yang sulit. 12 murid Tuhan Yesus tambah Paulus juga memperlihatkan kesetiaannya. Mereka diberikan hukuman mati, dirajam, ditombak, dipenggal, disalib terbalik, dilemparkan dari hubungan bait Allah. Mereka tetap setia dan tidak mengingkari iman mereka dan tidak meninggalkan Tuhan sekalipun situasi itu dialami oleh mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bangun hal ini dan kita miliki hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam mengikuti Tuhan, kita perlu namanya kesetiaan, supaya kita dapat bertahan melewati badai-badai yang kita hadapi. Yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana cara kita untuk kita tetap dapat bertahan menghadapi situasi yang saat ini kita hadapi, yaitu situasi sulit. Yang ketiga adalah milikilah kepercayaan yang teguh kepada Allah yang kita sembah. Milikilah kepercayaan yang teguh. Daniel memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Coba nanti Bapak Ibu membaca keseluruhan kitab ini, kitab Daniel, tidak menemukan satu kata pun bahwa Daniel itu meragukan Tuhan. Tidak menemukan satu kata pun bahwa Daniel itu bimbang. Tidak ditemukan satu kata pun bahwa Daniel itu tidak percaya sama Tuhan. Malah memperlihatkan bagaimana kehidupannya, bagaimana dirinya ketika situasi itu dialami. Yaitu bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan yang dia sembah, yaitu Allah Israel. Allah yang mampu menyelamatkan dia. Allah yang mampu menutup mulut-mulut singa itu, sehingga singa-singa itu tidak memakannya. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang menjual imannya, banyak orang meninggalkan Kristus, banyak orang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kok Tuhan maha besar? Kok Tuhan maha kuasa? Kok Tuhan kenapa nggak memulihkan bangsa ini? Banyak orang mempertanyakan hal ini. Mulai saat ini saya mengajak kita semua, jangan engkau mempertanyakan hal ini. Pertanyakanlah dalam dirimu, apakah engkau masih tetap percaya sama Tuhan atau tidak? Pertanyakan di dalam dirimu, apakah engkau masih tetap mengandalkan Tuhan atau tidak? Pertanyakan di dalam dirimu, bagaimana kepercayaanmu sama Tuhan saat ini? Apakah semakin hari semakin buruk atau semakin hari semakin lebih baik?
beranjak dari itu, Daniel mendapatkan hal yang luar biasa. Dia dibebaskan oleh Tuhan dari kepercayaannya kepada Tuhan ini, menolong dia dan membuat dia sampai berada pada titik di mana Tuhan mengangkat dia, pada titik di mana Tuhan menyelamatkan dia. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan situasi saat ini. COVID-19 Tuhan sanggup pulihkan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Jika Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saat ini di dalam keadaan sakit, di dalam keadaan hilang pengharapan, tetap percaya sama Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap berserah sama Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, atau diberkatilah orang yang percaya sama Tuhan, yang menaruh harapan, yang menaruh hidupnya kepada Tuhan. Ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita berserah sungguh-sungguh sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, kita percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita semangat. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita sukacita yang luar biasa, yang akan membuat kita untuk melewati badai itu. Badai itu pasti ada dalam hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Pergumulan itu ada, masalah itu ada. Tapi mari kita arahkan pandangan kita, hati kita, pikiran kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup menolong, dia sanggup menyembuhkan, dan lain sebagainya. Arahkan fokusmu, perhatianmu, hatimu semua kepada Tuhan. Percaya kepadanya dan jangan pernah bimbang. Percaya kepada dia dan jangan pernah ragu. Keraguanmu, kebimbanganmu, ketakutanmu akan membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang. Tangan Tuhan itu sangat panjang. Yang menghalangi kuasa Tuhan bekerja itu ya diri kita sendiri. Yaitu apa? Ketidakpercayaan kita, keraguan kita, dan lain sebagainya. Kalau kau percaya sama Tuhan, percaya saja, percaya saja. Jangan memiliki kata ini, saya percaya tapi, ada tapinya. Ini salah satu hal yang harus kita sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, hilangkan hal ini. Katakan, saya mau percaya, saya mau percaya. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan kepada Yairus bahwa percaya saja. Dalam teks ini juga mengajarkan kita untuk tetap percaya di tengah situasi yang sulit ini, di tengah pandemi COVID-19. Dan Tuhan akan memberkati kita semua, dan Tuhan akan menolong kita untuk tetap bertahan di tengah situasi yang sulit yang kita hadapi. Oleh sebab itu, mari kita mengenal Tuhan kita lebih dekat. Kita mengenal Tuhan kita lebih baik lagi. Kita mengenal Tuhan kita lebih bagus lagi. Sehingga dengan pengenalan Tuhan kepada Tuhan yang baik, maka kita akan memahami maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan memahami maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita memahami bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Dan pada akhirnya, ketika Daniel melewati badai itu, situasi yang sulit itu, Tuhan mengangkat dia menjadi kepala. Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang penting. Tuhan mengembalikan keadaan itu menjadi orang yang menjadikan Daniel adalah orang yang luar biasa. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saat ini mengalami situasi yang sulit, yang mungkin, oh Tuhan, kok saya nggak bisa hadapi. Ingat, datang kepada Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, bangun hubungan, bangun mesbah dengan Tuhan, mesbah doa, mesbah pujian, dan punya komitmen dengan Tuhan.
tetap percaya teguh kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita akan tetap survive di tengah situasi yang saat ini kita alami. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tetap setia, untuk tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hebat dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang terus mengajarkan kami, yang terus memberikan kami kekuatan, dan kiranya firman ini Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan hamba berdoa saat ini juga Tuhan menyerahkan buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan bekerja melalui obat-obatan, makanan minuman yang mereka konsumsi. Kami percaya Tuhan itu mendatangkan kesembuhan, dan sebab bagi Engkau tidak ada yang mustahil, bahwa Engkau Allah yang adalah Allah yang luar biasa yang akan menolong setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau Tuhan Allah yang memberkati bangsa kami, Engkau Tuhan Allah yang akan memulihkan bangsa kami. Kami berdoa bagi pemimpin kami Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi pemimpin kami. Kiranya mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan dalam hidup mereka dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh rasa bersyukur Tuhan. Terima kasih, kiranya masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan dapat mengikuti protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan, dan mereka boleh tetap survive Tuhan di tengah situasi yang saat ini terjadi. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari mengangkat tanganmu kepada Tuhan. Arahkan perhatianmu, pandanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan yang manis dengan Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahtera yang berasal daripada Roh Kudus. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan melalui pujian dan firman Allah pada hari ini. Nantikan berkat yang baru pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.